Perkenalkan, nama saya Johan Immanuel Syanipar dengan NIM 113226 dari Prodi D3 Teknologi Informasi, ingin melakukan pembahasan UAS mata kuliah probabilitas dan statistika. Yang pertama, rataan penghasilan alumni Prodi Diploma ITDL tahun lalu adalah 7,5 juta rupiah. Rataan penghasilan alumni Prodi Sarjana ITDL tahun lalu adalah 8 juta rupiah. Tahun ini, BPKHA mengambil masing-masing 16 alumni diploma dan sarjana sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai selisih rataan penghasilan alumni diploma dan sarjana ITDL. Jika pada pengujian ragam penghasilan alumni diploma dan sarjana menghasilkan keputusan terima H0, uji yang sesuai dengan tersebut jawabannya adalah D, dikarenakan uji T dua populasi dengan ragam homogen. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan hipotesis alternatif atau H1, pengujian hipotesis dibagi dua, yaitu uji 1, one tail, dan uji dua arah. Pernyataan yang benar tentang uji dua arah jawabannya adalah B, menguji nilai parameter tidak sama dengan suatu nilai. Yang ketiga, data regresi tabungan dalam variabel regresi berperan sebagai, nah di sini ada tabel data regresi tabungan ini berperan sebagai B, respon, atau Y atau variabel dependen. Selanjutnya nomor 4, ragam nilai mata kuliah Propstat mahasiswa Diploma ITDL tahun lalu adalah 5. 26 mahasiswa diambil sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai ragam mata kuliah Propstat. Ragam nilai Propstat dari 26 mahasiswa tersebut adalah 8. Uji yang digunakan dan nilai statistik uji untuk pengujian ini jawabannya adalah D, uji chi-square dan X kuadrat sama dengan 8/5. Selanjutnya nomor 5, teknik sampling yang langsung mengambil sampel secara acak dari populasi disebut. Jawabannya adalah D, karena simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Selanjutnya nomor 6, pernyataan yang benar mengenai korelasi person adalah, jawabannya adalah A, dihitung dengan membagi kovarian antara dua variabel dengan perkalian akar varians kedua variabel. Nomor 7, model regresi yang terbentuk dari data pada tabel berikut adalah, di sini sudah ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Kita langsung saja karena rumus Y itu sama dengan A plus B, BX. Kita lanjutkan. Yang A, 39 dikali 39 dikurang 11 dikali 1 9. Maka hasilnya adalah 2,94. Untuk yang B adalah B sama dengan 4 dikali 129 dikurang 11 dikali 39 per 4 kali 39 dikurang 121. Jawabannya adalah 2,4857. Maka hasil dari model regresinya sama dengan Y 2,743 ditambah 2,457X. Selanjutnya, nilai korelasi person antara data harga dan volume saham adalah 0,25. Nilai tersebut menurut Profesor Sugiono termasuk korelasi. Di sini sudah ada tabelnya, ada interval koefisien dan tingkat hubungan. Tadi di soal nilai korelasi sama dengan 0,25. 0,25 ini ada di interval 0,20 sampai 0,399. Maka tingkat hubungannya adalah rendah. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 10, urutan tahap pengujian hipotesis yang benar adalah, urutan tahap hipotesis yang benar adalah dimulai dari menentukan hipotesis 0, lalu menentukan hipotesis alternatif, kemudian menentukan alfa atau tingkat kesalahan, kemudian memutuskan hasil pengujian, lalu menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, dan terakhir adalah menentukan statistik uji. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 11, ANOVA atau Analysis of Variance dapat digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan percobaan atau faktor jika terdapat 4 algoritma A, B, C, dan D yang masing-masing dicoba 3 kali untuk menguji rata-rata running berdasarkan 3 algoritma tersebut. Derajat bebas perlakuan adalah
Karena ada 4 algoritma, maka untuk menguji rata-rata algoritma dengan derajat kebebasan yaitu K dikurang 1. Maka K-nya itu adalah 4, dikurang 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, berikut ini perbandingan R-square dari 3 model regresi yang diterapkan pada data umur X dan tabungan Y. Di antara ketiga model tersebut, yang paling sesuai untuk digunakan adalah jawabannya adalah B, eksponensial. Selanjutnya, nilai rataan mata kuliah Propstat seluruh mahasiswa diploma ITDL tahun lalu adalah 35, dengan simpangan baku 15. Tahun ini, seorang dosen mengambil 25 mahasiswa sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai rataan mata kuliah Propstat. Nilai rataan Propstat dari 25 mahasiswa tersebut adalah 50. Uji yang sesuai dan nilai statistik uji untuk pengujian ini adalah jawabannya adalah D, uji Z1 rataan, dan Z sama dengan 5. Nomor 14, RMSE atau Root Mean Square Error. Model regresi Y sama dengan 1,5 ditambah 3X yang terbentuk dari data pada tabel berikut adalah, oke, di sini sudah ada RMSE sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N. Sigma E kuadratnya dihitung adalah 3,16, N-nya adalah 4. Sama dengan akar dari 0,79. Ditemukan bahwa akar dari 0,79 sama dengan 0,889. Selanjutnya, 3 algoritma A, B, C yang dipakai dianggap mempengaruhi kecepatan running program. Tabel berikut menunjukkan kecepatan running program dalam menit yang dicoba sebanyak 3 kali. Tentukan JKA atau jumlah kuadrat agregat atau perlakuan yang berkaitan dengan data tersebut adalah, jawabannya adalah A, 2,889. Sekian dari hasil pembahasan UAS. Saya ucapkan terima kasih.